Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita, menurut urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota.
Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, frater, saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing dari kita punya pergumulan tersendiri. Ada kalanya dalam menghadapi pergumulan itu kita tidak kuat menghadapinya. Karena sebagai manusia kita punya kemampuan dan kekuatan yang terbatas. Di saat-saat seperti itu kita membutuhkan kekuatan ekstra, yaitu doa. Mungkin kita berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa setiap hari, tetapi mengapa sampai terakhir dalam bulan ini sepertinya doa-doa kita menguap begitu saja di udara dan tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Dan seakan-akan jawaban itu tidak kita temukan. Hal ini membuat kita kadang bingung, bimbang, dan kemudian putus asa. Saya ingat pengalaman hidup dari Johnny Reikson Tada, seorang anak yang berusia 17 tahun. Dia mengalami musibah yang mengakibatkan badannya lumpuh total. Dia mengalami depresi, bahkan dia juga kecewa kepada Tuhan karena walaupun dia sudah berdoa dan beriman dengan sungguh-sungguh supaya bisa berjalan lagi, tetapi mujizat itu tidak terjadi. Beberapa teman dan keluarganya terus mendoakannya dan mulai mendorong dia untuk membaca kitab suci. Singkat cerita, dia pun bangkit dari rasa keputusasaan itu. Dia kemudian belajar melukis menggunakan mulutnya dan menulis buku dengan bantuan program pengenal suara. Ternyata Tuhan membuktikan dan memberkati usahanya itu. Dan ini sudah lebih dari 40 buku yang dia tulis. Dia juga menjadi motivator bagi banyak orang Kristen di dunia. Dia juga menjadi motivator bagi anak-anak yang punya keterbatasan fisik. Sesuatu hal yang sangat sulit dia lakukan tanpa mengalami hal yang sama dengan anak-anak yang punya keterbatasan fisik itu. Dan melalui semua pengalaman itu akhirnya dia bisa memahami bahwa rencana Tuhan baik di balik semua peristiwa yang dia alami. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Doa yang disertai iman dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas, dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa yang disertai iman dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup. Sebagaimana dikatakan dalam surat Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa tanpa iman bagaikan memotong daging dengan pisau tumpul. Terlalu banyak tenaga yang terbuang sia-sia. Tetapi doa dengan iman akan menarik mujizat-mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah dan putus asa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Setiap persoalan besar atau kecil pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan.
kuncinya. Mari kita percaya kepada Allah. Semoga demikian. Amin.